Hai Bunda, siapa bilang bikin camilan enak itu ribet? Dengan bahan sederhana dan cara super gampang, Bunda bisa bikin camilan yang bikin semua ketagihan. Modal kecil untuk maksimal. Siap-siap dapur Bunda jadi ladang cuan. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan bakso. Di sini saya gunakan bakso yang ukuran kecil atau disebut juga bakso kerikil. Ini saya gunakan 12 butir aja. Kalau misalnya Bunda pakai bakso yang ukuran biasa, gunakan setengahnya aja. Baksonya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan telur. Di sini saya gunakan telur yang ukuran besar, 1 butir. Masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan sedikit gula pasir. Nah ini kita masak lepas ya, sampai bumbunya ini tercampur rata. Oh ya, masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumis sekitar setengah sendok teh. Nah ini kita kocok lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan kecap manis, ini sekitar 3 sendok makan. Nah ini kita aduk-aduk lagi sampai kecapnya ini tercampur rata. Kalau sudah rata, ini akan langsung kita masak. Siapkan wajan yang diberi sedikit minyak sayur untuk menumis, kemudian masukkan bakso yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Oh ya, selain bakso, Bunda bisa menggantinya dengan protein yang lain ya, misalnya sosis, silahkan disesuaikan dengan selera. Nah ini kita tumis sebentar sampai baksonya ini matang. Jadi nanti teksturnya seperti bakso goreng gitu ya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini baksonya udah seperti bakso goreng kecil-kecil gitu. Kemudian masukkan telur yang tadi sudah kita campur dengan kecap manis dan perbumbuan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya sebelum dimasukkan karena ini kecapnya udah mengendap di bagian bawah. Nah, ini langsung kita masukkan aja semua. Dan ini kita aduk-aduk lagi dengan baksonya. Kita orek-arik sampai telurnya ini matang. Pada tahap ini, kalau misalnya Bunda suka dengan camilan yang lebih manis dan warnanya lebih gelap, Bunda bisa menambahkan kecap manis lagi sekitar 1 sendok makan. Nah ini kita aduk lagi sampai kecapnya ini teksturnya seperti mengkaramel gitu. Nah seperti ini udah cukup, ini telurnya udah matang. Kemudian api kompornya bisa dimatikan. Dan biar ada pedas-pedasnya, di sini saya tambahkan cabai bubuk sekitar 1 sendok teh. Jadi ini memang nanti lumayan pedas ya bun. Tapi untuk cabenya ini opsional aja. Kalau misalnya mau di skip, boleh-boleh aja. Jadi memang untuk isiannya ini kita buat ekstra pedas, manis, dan asin. Agar nanti kita isi sedikit aja itu rasanya udah mantep. Nah ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini bisa langsung diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Dan untuk isiannya ini bisa banget kalau mau di stok. Yang penting Bunda masukkan ke dalam kulkas agar nanti isiannya ini lebih awet. Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Siapkan makaroni. Ini beratnya 60 gram. Makaroninya ini akan kita rebus sampai lunak. Nah ini airnya udah siap. Langsung aja dimasukkan makaroninya dan kita rebus sampai matang. Sambil menunggu makaroninya matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan tepung terigu, ini beratnya 60 gram. Tepung terigu ini dilarutkan dengan air 200 ml. Seperti biasa, ini memasukkan airnya, jangan sekaligus ya bun, biar nggak terlalu banyak tepung yang menggerindil. Ini saya masukkan setengahnya aja dulu. Nah kalau adonannya udah seperti ini, bisa dimasukkan sisa airnya semua. Dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah seperti ini udah rata ya, ini larutan terigunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga sayuran hijau, Bunda bisa menggunakan sayur bayam, sawi, ataupun yang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan selera. Sayurannya ini diiris tipis, kemudian dicincang kasar seperti ini. Jadi memang ini potongannya nggak terlalu besar ya bun, sengaja dibuat kecil-kecil biar nanti mudah tercampur rata dengan adonan. Dan karena ini konsep camilannya gurih dan pedas, jadi di kulitnya juga saya tambahkan cabai. Ini saya gunakan cabai merah keriting sekitar 3 buah. Cabainya ini juga sama dengan sayuran diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Nah sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi direbus. Nah ini makaroninya udah matang, bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Tipsnya ini merebus makaroninya sampai benar-benar lunak ya bun, agar nanti camilan kita lebih lembut dan juga hasilnya lebih banyak. Jadi lebih ekonomis kalau untuk jualan. Dan gak kalah penting, gunakan makaroni yang kualitas bagus biar nanti walaupun kita rebus sampai benar-benar lunak, itu saat diadon gak mudah hancur. Oh ya, untuk yang nanya merek makaroni yang saya gunakan, nanti saya tulis di deskripsi ya. Kemudian siapkan wajan yang diberi sedikit minyak sayur untuk menumis.
Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diulek halus sekitar 1 sendok makan. Juga masukkan cabai merah keriting yang tadi sudah diiris kecil-kecil. Nah, ini kita tumis sampai cabai dan bawangnya ini matang. Ini kita tumis sampai benar-benar tanak ya bun, biar nanti rasanya lebih sedap. Nah, seperti ini udah matang ya, cabai bawangnya udah wangi banget. Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah direbus sampai lunak. Nah, ini kita aduk-aduk lagi ya, sampai makaroninya ini tercampur rata. Oh ya, masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan sedikit gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Nah, seperti ini udah rata. Jangan lupa masukkan juga susu es krim putih. Ini sekitar 3 sendok makan. Ini kita aduk-aduk lagi ya, dan kita masak sebentar menggunakan api sedang aja. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan larutan terigu yang tadi sudah kita siapkan. Ini sebelum dimasukkan, diaduk-aduk dulu ya bun, karena udah banyak tepung yang menggumpal di bagian bawah. Nah, ini langsung kita masukkan lagi semua. Dan kalau tepung terigunya ini udah masuk, ini nggak boleh ditinggal-tinggal, harus langsung diaduk-aduk, karena ini cepet banget menggumpalnya. Gunakan api sedang cenderung besar juga nggak apa-apa, biar terigunya ini cepat matangnya. Ini saat dimasak memang kelihatan lembek dan lengket gitu ya bun, tapi nggak apa-apa, memang seperti ini. Nanti kalau sudah dingin, ini adonannya akan bagus banget, mudah dibentuk-bentuk dan tidak terlalu lengket di tangan. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini terigunya udah matang. Kalau misalnya bunda ragu udah matang atau belum terigunya, bisa dicicip ya bun. Kalau rasanya udah enak, terigunya nggak berasa mentah, berarti udah siap untuk dijadikan sebagai kulit. Nah, ini kita pindahkan dulu ke meja. Nah, ini makaroni yang tadi udah kita masak, selagi masih panas, kemudian masukkan sayuran hijau yang tadi sudah kita siapkan. Ini jangan langsung dimasukkan semua, masukkan secara bertahap aja agar lebih mudah tercampur rata. Nah, ini sisa sayurannya langsung aja kita masukkan semua dan kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, seperti yang udah rata ya, dan ini akan kita dinginkan terlebih dahulu biar nanti lebih mudah untuk membentuk-bentuknya. Dan juga kalau udah dingin, itu nggak terlalu lengket di tangan. Nah, ini udah dingin adonannya, seperti ini udah nggak lengket lagi di tangan, apalagi kalau bunda menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Ini benar-benar mudah untuk dibentuk-bentuk dan sama sekali nggak lembek. Ini jika ditimbang beratnya sekitar 435 gram. Dan ini akan saya bagi lagi menjadi 12 adonan yang lebih kecil. Jika ditimbang beratnya sekitar 35-36 gram. Nah, kalau adonannya udah dibagi-bagi menjadi adonan yang lebih kecil, kemudian ambil satu bagian adonan, ini kita pipihkan sampai agak lebar, kemudian diisi dengan telur bakso pedas manis yang tadi udah kita siapkan. Ini kita isinya agak banyak ya bun, sekitar 1 sendok teh atau lebih sedikit nggak apa-apa, biar nanti rasanya lebih sedap mantap. Kemudian ini kita tutup kembali dan dikepal-kepal membentuk lonjong. Ini mengepal-kepalnya dengan 2 tangan seperti ini lebih cepat ya bun, hasilnya juga lebih padat dan bagus. Dan satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 12 makaroni kepal isi bakso telur pedas manis seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan ternyata ini setelah diisi semua isiannya masih ada sisanya, ini bisa untuk mengisi sekitar 2 kue lagi. Jadi walaupun tadi udah diisi agak banyak, ini isiannya masih lebih ya. Nah, kalau sudah diisi semua, ini akan langsung kita goreng. Tapi sebelumnya siapkan pelapis untuk menggorengnya. Di sini saya gunakan telur 1 butir. Ini diberi sedikit garam atau boleh juga kaldu bubuk biar nanti lebih gurih. Nah, ini kita kocok lepas sampai agak berbusa gitu. Dan untuk satu resep ini, telur 1 butir ini nanti akan ada lebihnya. Jadi jangan khawatir kurang ya bun, karena 1 butir cukup banget untuk menggoreng satu resep. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung aja dicelupkan ke dalam kocokan telur. Dan ini kita goreng sampai matang, sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang ya. Ini 2 sisi yang udah berwarna kecoklatan, bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Ini selain rasanya yang enak, tampilannya juga unik jika dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah laris manis. Jika untuk snack box, ini bisa bunda kemas menggunakan plastik mica kecil seperti ini. Tambahkan label stiker thank you biar terlihat lebih menarik. Untuk rasanya asli, ini enak loh bun. Ini makaroninya lembut, gurih, ditambah ada isian bakso telur manis pedas yang ada di sebelah dalam. Ini rasanya unik tapi enak. Mantep banget. Terima kasih yang udah menonton videonya, semoga bermanfaat.